Halo teman-teman semuanya. Sini saya akan menjelaskan menu-menu pada Microsoft Word. Sini ada menu Home, menu Insert, menu Design, menu Layout, menu Reference, menu Mailings, menu Review, menu View, dan menu Help. Kita kembali kepada menu Home. Di dalam menu Home terdapat fitur yang namanya Clipboard. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan sementara teks atau objek yang telah disalin atau dipotong dari dokumen. Yang kedua ada fitur font. Fitur font pada Microsoft Word berfungsi untuk mengubah tampilan teks dalam dokumen. Yang ketiga ada fitur paragraf. Fitur paragraf ini berfungsi untuk mengatur struktur dan tampilan paragraf dalam dokumen. Yang keempat, yaitu ada fitur style. Fitur style pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur tampilan teks dan paragraf dalam dokumen dengan menggunakan format yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu ada fitur editing. Fitur editing ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan akurasi dokumen, serta membuatnya lebih efektif dan profesional. Nah, yang kedua di sini terdapat menu Insert. Di dalam menu Insert terdapat nama fitur yang bernama Page. Fitur ini berfungsi untuk mengatur dan mengelola halaman dokumen. Yang kedua ada fitur Tables. Fitur ini berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur. Yang ketiga ada fungsi Illustration. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan gambar, grafik, atau elemen visual lainnya ke dalam dokumen. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat pada menu Insert. Saya tidak bisa dapat menjelaskannya satu per satu. Ketiga yaitu ada menu Design. Dalam menu Design terdapat fitur yang bernama Document Formatting. Fitur ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan struktur dokumen. Yang kedua ada fitur Page Background. Fungsinya untuk menambahkan warna, gambar, atau efek lainnya ke latar belakang halaman dokumen. Nah, yang keempat di sini terdapat menu Layout. Di dalam menu Layout itu terdapat fitur yang bernama Page Setup. Fitur ini berfungsi untuk mengatur pengaturan halaman dokumen. Yang kedua yaitu ada fitur Paragraf. Fitur ini berfungsi untuk mengatur struktur dan tampilan paragraf dalam dokumen. Yang ketiga yaitu ada fitur Arrange. Fitur ini berfungsi untuk mengatur posisi dan tata letak objek seperti gambar, table, dan shape pada dokumen. Yang kelima terdapat menu Reference. Di dalam menu Reference ini terdapat yang namanya fitur yaitu Table of Contents. Fitur ini berfungsi untuk membuat daftar isi dokumen yang otomatis dan dinamis. Yang kedua yaitu ada fitur Footnotes. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan catatan kaki atau referensi pada dokumen. Yang ketiga yaitu ada fitur Research. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengguna melakukan penelitian dan mencari informasi yang relevan dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat dalam menu Reference ini. Saya tidak bisa menyampaikannya secara keseluruhan. Yang keenam di sini ada menu Mailings. Menu ini bisa dipakai buat
bikin surat massal, kita bisa bikin surat yang sama untuk dikirim ke banyak orang dengan alamat yang berbeda-beda. Fitur-fitur yang terdapat pada menu mailings ini yaitu ada fitur create, start mail margins, fitur write and insert fields, dan masih banyak lainnya fitur-fitur yang terdapat pada mailings yang tidak bisa dapat saya jelaskan satu per satu. Nah, selanjutnya yang ketujuh di sini ada menu review. Nah, di review ini kita bisa mengecek ejaan dan tata bahasa dokumen. Di dalam menu ini terdapat fitur yaitu fitur stretch, flexibility, hangout, dan lain sebagainya tidak bisa saya sampaikan. Nah, yang kedelapan di sini terdapat menu yaitu menu view. Fitur view ini bisa dipakai buat ganti tampilan dokumen di layar. Kita bisa pilih antara print layout, web layout, atau mode baca. Fitur ini bisa bantu kita bikin dokumen lebih mudah dibaca dan diedit. Pada menu ini, kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan tentang Word, menemukan tutorial dan panduan penggunaan Word,